Novi semalam pada Alvin seperti apa nih Irjen menanggapnya? Kita sebagai manusia biasa ya, maka saya katakan apapun alasannya ya, kita ini seorang wanita ya. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata pelacur kan tidak layak. Jadi seolah-olah gitu, apakah? Kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia itu dipublikasikan. Kenapa dia jual narkoba? Dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Oh, ada pertanyaan apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar? Sehingga merusak harkat, martabat dan harga diri seorang Novi. Maka saya katakan, kalau seandainya tidak mau digigit, jangan menggigit. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima. Sakit katanya, anak saya diperlakukan gitu. Loh, kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong, gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain, tidak berdampak kepada Novi, keluarga dan anak-anaknya. Pernah nggak berpikir seperti kayak gitu? Kan merusak dia punya jati diri, merusak harkat martabatnya. Nah, akhirnya karena dia akan posisikan diri, saya tidak seperti itu. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, sudah mengeksploitasi saya kepada hal-hal yang tidak baik, saya laporkan. Nah, faktanya walaupun saya sebenarnya tidak ingin berkelanjutan, tapi namanya Novi sudah merasa sakit, jadi laporkanlah tadi malam dengan beberapa pasal ya, namanya pencemaran nama baik ya, menyangkut kepada harkat martabatnya, ya kena di undang-undang ITE juga ya, mungkin juga pasal-pasal yang lain ya dikenakan. Kemarin sudah diterima oleh pihak SPKT Polda, akan dilanjutkan ke subdit yang berkewenangan, yaitu cyber. Nah, tinggal kita lihat nanti. Kalau saya lihat unsurnya sudah mengikat, tinggal nanti penerapan pasalnya kita serahkan kepada penyidik, pasal berapa yang akan diterapkan. Untuk kelanjutannya tentu ada pemanggilan terhadap orang-orang tertentu. Dan Novi juga akan di BAP oleh penyidik, di komposisinya, siapa saksinya, faktanya apa. Kemudian hasil dari media itu akan di screenshot, nanti diserahkan sebagai bukti permulaan kepada penyidik. Nanti akan dianalisis, baru nanti akan ditentukan nanti apa kira-kira pasal yang tepat untuk ini. Kira-kira gitu ya. Pak Irjen, artinya Pak Irjen setuju ya dengan langkahnya Tenovi melaporkan, karena kan menurut Tenovi itu yang bikin dia akhirnya melapor itu katanya berdampak ke anaknya yang ditanya sama teman-temannya pekerja. Wajar dan manusiawi ya. Maka saya bilang kan, selalu kan saya katakan, mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain ya. Apalagi sudah menyangkut kepribadi, harkat martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan dengan alasan dalih apapun, mau katanya apakah, mau segala macam pertanyaannya modelnya seperti itu kan. Itu media kan ada juga yang wanita. Sekarang Anda rasakan aja, kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Ya sangat sakit ya. Makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Kemudian keluarnya mempertanyakan, apakah pernah difikirkan oleh yang bersangkutan ini akan berdampak kepada keluarga dan anak-anaknya dan khalayak ataupun saudara ataupun teman-temannya? Itu kan berdampak luas. Ini saya katakan bahwa ini sudah akibat daripada perbuatannya ya, berdampak kepada publik.
apalagi dipublikasikan melalui media. Ya, kena di pasal 45 Undang-Undang ITE juga kena dia, di Undang ITE di pasal 27 juga dia kena. Tinggal nanti apa sih penyidik akan menerapkan mana yang paling pantas. Saya tidak mau menjustis kemana nanti arahnya, tapi beberapa pasal akan diterapkan ke sana. Tinggal nanti pembuktiannya, saksi-saksi, bukti, ahli akan menerapkan ini. Kan semua akan dilibatkan semua. Ya, mungkin itu. Ya. Berarti hal itu juga membantah ya Pak, yang di awal Novi dianggap yayasannya itu tidak berizin, tapi kan sekarang banyaknya bermunculan. Kayak dulu Tiko pernah dibantu juga oleh yayasan Novi. Apakah itu nanti jadi sebuah bukti juga pada pas pembuatan laporan Novi? Sekarang begini ya. Kita lihat goalnya, ya. Kita lihat dulu niat baiknya, ya. Kita lihat dulu hasilnya. Hasil yang dilakukan oleh Novi ini berdampak nggak? Berdampak positif nggak kepada objek yang dituju? Faktanya berdampak positif. Itu dulu yang kita lihat ya. Berarti dia melakukan tindak-tindak kemanusiaan. Di dalam undang-undang itu dia mempunyai. Kalau dalam perizinan mungkin ada kekurangannya. Itu kan bisa diperbaiki. Ya. Kecuali kalau dia eksploitasi ini untuk kepentingan pribadinya, untuk meraup keuntungan, itu lain lah. Dia sudah buktikan kok. Ya, makanya dari Kemensos kemarin memberikan teguran, ya. Kan boleh teguran, tapi Mensos juga mengerti bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Jadi jangan selalu kita berbicara tentang penerapan undang-undang, lihat dampaknya. Ya. Lihat hal yang dilakukannya itu berdampak positif atau tidak. Faktanya Novi beberapa tahun sudah melakukan langkah-langkah positif itu. Ya, kadang-kadang ada yang terjadi kecemburuan sosial, akhirnya mencari kelemahan-kelemahan dia. Yang mudah-mudahan ini juga pembelajaran buat Novi ke depan supaya lebih waspada, lebih mempersiapkan semuanya untuk semalam itu siang infonya RD Lau sudah meminta maaf ke Novi, tapi mungkin nggak secara langsung karena yang di berita itu minta maaf lewat media gitu. Nah, tapi kan Novi tetap melaporkan RD Lau soal yang narkoba itu diduga narkoba. Erjen melihatnya gimana? Begini ya, ada perbuatan ataupun diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tapi menyentuh kepada aspek yang pribadi yang bersangkutan. Yang tidak bisa dimaafkan itu adalah apabila ada kaitannya kepada pihak ketiga. Tapi kalau berkaitan dengan antara kedua belah pihak, itu ada namanya restoratif justice. Ya. Jadi jangan melulu bahwa suatu peristiwa itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kalau seandainya RD Lau melakukan itu, tentunya tidak melalui media, tentu harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Sehingga clear permasalahannya, saling memaafkan, kemudian clear. Ya. Nah, tentunya tidak melibatkan pihak ketiga dalam artian akibat perbuatan kita berdua, pihak ketiga juga terlibat juga. Ini yang agak sulit. Tapi kalau hanya pihak pertama dan pihak kedua ada suatu permasalahan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, tidak berdampak kepada pihak yang lain, yaitu saya katakan tadi restoratif justice. Kita kan bangsa Indonesia kan bangsa pemaaf, ya. Gak melulu harus menyelesaikan masalah itu harus di jalur hukum. Ada yang dikatakan si Firdaus itu benar, ada benarnya dia bilang tuh. Kalau seandainya setiap permasalahan pribadi atau kelompok harus diselesaikan melalui pengadilan, itu adalah peristiwa yang gagal. Kecuali tindak pidana yang menyangkut publik ya, seperti tindak pidana korupsi dan lain sebagainya, itu harus memang diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau antar pihak ini, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa tidak? Contoh, ya Firdaus sudah menyampaikan juga, kalau ada mediasi, tentunya kita harapkan juga kan Pablo dekat dengan Novi, ya. Dia katakan mediasi antara siapa si Firdaus dengan Novi, kalau ada gayung bersambut, ya sudahlah saling memaafkan saja. Karena masih banyak tugas-tugas kita yang lain harus kita selesaikan. Nah, intinya supaya kita jangan melupakan tugas pokok daripada apa yang menjadi pokok permasalahan, yaitu Mata Agus dengan yayasan bersangkutan. Karena akan berdampak kepada fasilitator yaitu Densu
dan juga berdampak kepada para donatur. Ini kan ada apa? Simbiosis mutualistis ya, saling berkaitan semuanya. Itu harus diselesaikan. Kalau hanya pihak-pihak seperti kayak gini sudah anggap aja pernik-pernik lah. Pernik-pernik yang bisa diselesaikan kok. Kecuali kalau Novi masih keberatan, saya nggak ngerti ya. Tapi saya berharap pada Novi juga dia berbesar hatilah, walaupun sebenarnya sakit. Kadang-kadang kita berbuat baik, kadang-kadang sakit hasilnya. Tapi yang Maha Kuasa itu kan lihat semua. Ya. Yang Maha Kuasa itu kan memperhatikan. Kalau yang baik pasti katakan orang baik. Yakinlah. Tidak semua akan mengatakan tuh seperti ini. Tapi mata orang yang jernih dan jeli akan melihat. Pasti akan memuji orang yang baik itu. Nggak usah harapkan daripada orang-orang lain, tapi nilai orang banyak itu kan akan kelihatan. Dan betul-betul pahala berkah akan dia dapatkan. Maafkanlah. Kalau saya berkata kepada Novi, kalau sudah minta maaf kayak gitu, nggak usah diperpanjang lagi lah. Kira-kira gitu ya. Oke, pesan Pak Irjen untuk Alvin Lim dan juga Erdela yang sudah dilaporkan Teh Novi. Ya, kalau menurut saya untuk sekarang itu Erdela kan sudah melakukan langkah itu. Kemudian yang saya monitor, ya walaupun saya pura-pura nggak tahu, tapi saya tahu ada komunikasi antara Pablo dengan Firdaus, saya tahu. Nah, saya orangnya kan begitu. Sepanjang saya perhatikan ada langkah-langkah baik, kenapa tidak diselesaikan? Kalau Alvin Lim bahkan makin meluncing, saya makin memberikan apa gayanya yang nggak jelas ini. Nah, ya dia biarkan dapatkan nanti ganjarannya. Tapi kalau seperti tadi Lau dengan Firdaus sudah ada suatu mediasi, sudah ada masa kesepakatan. Mudah-mudahan Pablo bisa memediasi dengan baik, duduk bersama-sama, ketawa bersama-sama lagi, selesai masalah kok. Nggak usah diperpanjang lah. Ya, saya pada saat kesempatan ini juga kepada Dinda saya Firdaus, saya ucapkan terima kasih. Anda orang berpendidikan. Saya tahu Anda itu orang pinter, tapi suka keceplosan. Dari tata bahasa menerapkan undang-undang pun saya tahu bahwa Anda itu juga mempunyai ilmu ya. Cuma supaya dirubah lagi tata cara untuk berhadapan dengan media, menyampaikan suatu pendapat dan gambaran. Nah, dan saya juga berharap pada Firdaus, laksanakan tugasmu sesuai dengan komposisimu. Saya yakin kau akan sukses dengan mengurangi tingkat emosionalmu. Itu aja. Semakin matang kamu akan semakin berhasil. Oke.